warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Berliana Putri Saputra, nomor induk mahasiswa 14020622014, pendidikan geografi 2022. Di sini saya akan membuat video micro teaching mengenai materi mitigasi bencana. Saya sendiri itu akan dapat bagian sintak 1 pertemuan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Udah pada sarapan belum? Belum. Aduh, pantesan suaranya lusuh semua nih. Ada beberapa belum jawab salam, Ibu. Oke, Ibu ulangi tes ombak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini betul kan ya kelas 11 IPS 1? Bener, Bu. Oke. Sebelum itu Ibu izin memperkenalkan diri. Nama Ibu Berliana Putri Saputra, S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jakarta. Untuk melanjuti pembelajaran pada hari ini, ada kalanya untuk kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa nih? Saya, Bu. Boleh doa dipimpin oleh ketua kelas ya. Boleh. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan negara masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu, ini mulai pelajaran. Ini absen kali dulu ya. Jadi pertama Ahmad Baharki. Saya, Bu. Ini namanya Ahmad Baharki aja ya, atau ada lagi? Sebenarnya ada Ahmad Baharki beristiawa yang cuma ditulis ya. Nanti sekretarisnya udah melengkapi ya nama-nama teman-temannya. Yang kedua Andi Anggraini. Saya Ibu. Oke. Kita Fani. Ini kembar atau enggak? Iya. Dilanjuti Halimatu Syadia. Oke. Marcelino Zibran. Saya, Bu. Muhammad Aswin Bukhari. Saya, Bu. Ini pakai Z ya, bukan S kan ya? Iya, pakai Z, Bu. Muhammad Aswin Bukhari. Dilanjuti Nadia Mindra Zahara. Hadir, Bu. Oke. Lanjut Rangga Aditya. Hadir, Bu. Ini ketua kelas tadi ya? Iya, Bu, betul. Dan terakhir ada Cynthia Rahma. Hadir, Bu. Sudah absen semua. Ibu di minggu sebelumnya itu udah tonton kan videonya ya? Iya. Ada 3 video, yaitu jenis bencana. Ada bencana alam, yaitu banjir yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua ada bencana non alam, itu seperti gagal teknologi atau disebut gaptek. Yang ketiga ada bencana sosial, itu ada contohnya seperti penyakit COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Oke, dilanjuti setelah pemaparan tiga video tersebut, Ibu ingin memberikan lembar kerja yang diisi setiap kelompok. Nah, Ibu di sini membagikan 3 kelompok. Berarti di sini satu kelompok 3 orang ya. Ini kelompok ini boleh gabung. Di sini mau kemana belakang ya? Biar pas, biar nggak banyak gerak. Nah, kelompok ini boleh gabung. Ini 3 kelompok ini sesuai jenis-jenis bencananya ya, yaitu ada bencana alam, bencana non alam, sama bencana sosial. Iya. Oke, kelompok pertama itu Ibu kasih pada ketua kelas, yaitu kelompok bencana alam. Kelompok kedua itu bencana sosial. Yang ketiga kelompok bencana gagal teknologi non alam.
Nah, ini Ibu kasih waktu sekitar 20 menit untuk mengisi lembar kerjanya. Boleh didiskusikan setiap kelompok dan dianalisis ya. Boleh sih sekolahnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya ke ruang tangannya ya. Baik Bu. Yang mana tadi yang pulpen? Dibagikan ya. Lembar kerjanya kan ada 4 tuh. Nah, untuk semuanya itu wajib dikerjakan setiap orang. Kemudian Ibu nanti random ya siapa aja untuk membacakan isi lembar kerjanya. Untuk ini baru pemahaman awal ya. Ini apa? Kerjain bencana alam aman nggak? Akan ini bencana teknologi aman dengan alam? Oke. Untuk nanti yang maju itu boleh dikompromi ya sama teman-teman anggota kelompoknya. Kalau nggak ingin Ibu tunjuk itu kalian harus volunteer sendiri ya. Oke Bu. Oke, waktunya 1 menit lagi. Baik Bu. Cepat banget sih Bu. Ya, kasih ini. Apa? Tulisannya rapi ya. Ya kayak yang lalu. Kamu udah? Kalian ini belum? Udah. Siapa yang belum? Udah semua belum ya? Aswin belum ya? Kalau kita ditutup pada kalau kita yang terbaik. Kayak benar. Gak boleh kita harus kondusif ya. Baik. Soalnya nanti gak hanya membacakan lembar kerjanya masing-masing kelompok, nanti kelompok lain menanggapi gitu. Baik, kurang ingin menambahkan atau kelompok tersebut ada kekurangan, kelompok lain boleh menambahkan. Waktunya tinggal 30 detik lagi. Oke, sekarang kelompok 1 boleh membacakan si lembar kerjanya. Ini kelompok 1 siapa yang mau baca? Kan itu ada 4 lembar ya. Nanti baca semua. Berarti ya, nanti ada 1 orang 2 lembar ya. 2 kertas.
sekarang Bu. Iya, boleh kelompok 1 dulu. Ini siapa namanya tadi? Rangga Aditya ya? Ya Bu, betul Bu. Oke, boleh. Oke, kita memperhatikan dulu dong. Oke. Oke, Warnanya boleh dikencengin lagi ya? Maju dulu. Jadi kuatin lagi. berdiri mau maju Bu? Atau Berdiri aja di sini. Di sini aja Bu? Ya, Oh, berdiri. sini aja. Oke, oke teman-teman semuanya, silakan nama aku Rangga Aditya dari kelompok 1. Kita bakalan bahas soal bencana alam nih teman-teman. Yang pertama tentang fenomena alam terkait bencana alam sendiri. Untuk di Jakarta itu ada banjir. Banjir di Jakarta sendiri memang sudah cukup sering ya, bisa dibilang juga bencana tahunan atau bencana musiman juga. Dan ketika mau curah hujan tinggi, masyarakat Jakarta tuh udah mulai waspada banget sama yang namanya banjir ini gitu. Mungkin boleh lanjut teman-teman sama Andi. Soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya di sini kan ada peta ya. Terus kita disuruh pilih dan sebutkan daerah-daerah di Indonesia yang kerap terjadi bencana alam. Nah, di daerah-daerah ini tuh ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan. Untuk di daerah Jawa itu ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, selain itu ada juga Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan juga Sulawesi Barat. Oke, selanjutnya itu ada apa saja faktor yang menyebabkan bencana alam itu. Yang pertama itu ada banjir. Banjir itu disebabkan dari curah hujan yang tinggi. Hujan yang lebat yang berkepanjangan atau hujan deras dalam waktu singkat dapat menyebabkan banjir. Apalagi kemungkinan sepanjang aliran sungai ketika curah hujan tinggi, maka air sungai akan meluap yang akan menyebabkan banjir. Maka daerah-daerah yang memiliki sungai termasuk daerah rawan banjir bahkan longsor. Nah, terus yang keempat itu ada dampak yang diakibatkan oleh bencana banjir. Itu yang pertama itu ada kerugian ekonomi. Banjir bisa menyebabkan kerugian ekonomi besar akibat kerusakan dan gangguan aktivitas ekonomi, kehilangan harta benda, kerugian. Terus yang kedua itu ada kerugian lingkungan. Nah, kerugian lingkungan pada banjir ini dapat merusak ekosistem sungai dan daerah pesisir, krisis air bersih, air minum yang tercemar. Oke, soal selanjutnya. Untuk yang terakhir tentang faktor-faktor penjanaan dan cara penanggulangan sendiri. Karena kalau kita ambil banjir, jadi cara penanggulangan dari banjir ya teman-teman. Yang pertama adalah menjaga lingkungan sekitar dan menghindari membangun rumah di pinggiran sungai, melaksanakan program tebang pilih dan rehabilitasi dan membuang sampah sembarangan, lalu rajin membersihkan saluran air. Untuk meminimalisirnya, pemukiman sepanjang sungai harus menyesuaikan dengan desain bangunan di sepanjang banjir, di daerah banjir, dengan membuat bangunan yang lebih tinggi dari batas banjir pada biasanya dan mulai dari menggunakan fondasi sendiri yang kuat. Mungkin sekian dari kelompok 1. Untuk kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri aplaus ke kelompok 1. Kelompok 2 mengenai bencana. Oke baik, selanjutnya kelompok 2 Soalnya boleh didesain lagi ya. Oke baik, selanjutnya kelompok 2 mengenai kebencanaan. Yang pertama itu kita disuruh untuk menyebutkan contoh fenomena bencana yang seringkali dijumpai menurut kelompok kita. Kelompok 2 itu memilih untuk bencana sosial sendiri memilih COVID-19, di mana hampir 2 tahun itu kita menjalankan aktivitas di dalam rumah untuk mengurangi penyebaran virus ini. Yang kedua itu kita di sini disediakan peta, lalu kita disuruh untuk memilih dan menyebutkan daerah-daerah di Indonesia yang kerap terjadi bencana. Untuk bencana sosial sendiri COVID-19 itu ada daerah Jawa Timur, di mana pada provinsi ini itu merupakan provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi. Berdasarkan data 28 Juli 2020, kasus COVID-19 di Jawa Timur mencapai 20.812 kasus, melebihi provinsi-provinsi lain. Sementara di DKI Jakarta berada di posisi kedua, ya, di mana dengan angka kasus 5.092. Oke, teman-temannya boleh Oke, dilanjutkan. selanjutnya. Jawab pertanyaan selanjutnya. Tolong disimak ya. Selanjutnya itu berdasarkan bencana yang telah kami sebutkan apa saja faktor yang menyebabkan bencana tersebut. Jadi untuk bencana sosialnya, salah satu penyebab lonjakan kasus COVID-19 ini karena ada penurunan protokol kesehatan.
Kemudian faktor lainnya itu ada vaksinasi booster di Indonesia yang belum banyak dilakukan secara masif, terutama pada kelompok masyarakat yang rentan seperti lansia. Nah, nomor 4 itu apa saja dampak yang diakibatkan dari bencana tersebut. Pandemi COVID-19 ini memiliki dampak sosial dan psikologis yang sangat signifikan di seluruh komunitas global. Dan itu mengakibatkan peningkatan pengangguran, pemisahan keluarga, dan berbagai lainnya yang umumnya dianggap menjadi faktor risiko psikologis untuk kecemasan, kesedihan, dan bunuh diri. Namun banyaknya juga putus sekolah, penurunan capaian belajar, serta kekerasan pada anak dan resiko eksternal. Selanjutnya dibacakan oleh dia. Untuk nomor 5 itu ada cara menanggulangi bencana COVID-19. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama adalah mencuci tangan secara rutin, lalu menjaga jarak. Jadi pada saat adanya COVID itu kan ada namanya PSBB dan segala macam ya, social distancing. Nah itu kita harus menjaga jarak dan bersentuhan secara fisik. Lalu menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, rutin membersihkan HP ya gawai, karena nggak bisa kita pungkiri bahwa benda paling kotor itu adalah HP. Karena kita habis pegang apapun, kita pegang HP. Nah jadi HP itu adalah benda yang paling kotor. Lalu membersihkan lingkungan rumah dan masak makanan sendiri. Kalau kita beli makanan di luar, kita nggak tahu yang masak itu apakah menjaga kebersihannya, barang-barangnya itu dicuci secara bersih atau enggak. Jadi lebih baik kita masak sendiri. Lalu pada saat kita pulang ke rumah setelah beraktivitas itu kita harus mencuci tangan atau langsung mandi. Lebih baiknya itu langsung mandi sebelum kita ke kamar, kita makan. Lebih baik pada saat kita datang kita harus mandi terlebih dahulu. Lalu yang terakhir adalah membawa hand sanitizer dan melakukan vaksinasi. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir yaitu tentang bencana teknologi. Oke, selanjutnya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kita mengenai bencana penanggulangan teknologi. Jadi bencana teknologi dari kelompok kita itu ada kecelakaan transportasi darat akibat remblong, biasanya itu terjadi pada pesawat truk. Jadi untuk selanjutnya di katanya itu ditampilkan peta, berdasarkan peta yang telah ditampilkan. Kami itu memetakan beberapa daerah, tempat, titik yang menjadi titik-titik sering terjadi bencana teknologi, yaitu remblong bis-bis seperti Jalan Pantura maupun kalau di Jakarta sendiri mungkin yang paling ramai itu di daerah utara. Oke, selanjutnya dari kelompok kami itu bencana yang kami pilih dan faktor penyebabnya itu yaitu akibat remblong. Yang paling umum itu adalah permasalahan pada cairan rem. Sepertinya cairan rem yang habis karena adanya kebocoran dan masuknya udara pada sirkulasi minyak rem bisa menyebabkan terjadinya oksidasi dan menghasilkan uap air. Kualitas minyak rem yang buruk karena terpengaruh suhu atau kadaluarsa juga bisa menjadi penyebab. Itulah sebabnya cairan rem harus selalu dicek kondisinya dan diganti secara berkala. Rem terlalu panas saat menempuh perjalanan jauh dan panjang dapat pula menurunkannya kinerja rem mobil. Kehabisan menginjak pedal rem saat tidak dibutuhkan dalam jangka waktu panjang bisa menjadi penyebab remblong karena panas akibat gaya gesekan tersimpan. Terus dampaknya akibat remblong tersebut yaitu dikarenakan rem kendaraan blong maka kendaraan terus berjalan dan tidak dapat berhenti. Hal ini terjadi penyebabnya adalah terjadi kecelakaan di jalan. Kemudian fakta-fakta dari yang kita pilih mengenai remblong ini, jangan menginjak rem dalam jangka yang panjang, kurangi kecepatan pada saat hujan, rem mobil akan tidak bekerja secara maksimal pada saat hujan atau kondisi jalan basah. Sempatkanlah beristirahat jika melakukan perjalanan jauh. Pada saat berjalan jauh tentu penggunaan rem juga semakin banyak dan membuat rem panas. Rawat kendaraan dengan baik, selalu periksa level minyak rem setiap sebulan sekali. Segera lakukan pengisian minyak rem jika terjadi kekurangan minyak rem. Periksa mobil rem, jangan lupa periksa kondisi piringan cakram atau teromol rem. Bersihkan bagian rem terutama dari karet dan pastikan juga bagian karet-karet pada sinton rem. Kemudian pastikan piston tidak macet. Nah, itu aja dari kelompok kami. Terima kasih Bu. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Di sini kan sudah mengambil jawabannya masing-masing kelompok ya. Ada yang mau nanggapin atau nambahin kelompok lain gitu? Ini mengenai mengisi
lembar kerja kebencanaan sudah cukup dan lengkap ya, dan tiap-tiap kelompok sudah menjelaskan, udah maju juga setiap orang-orangnya. Nah, udah diskusi setiap kelompok, dan Ibu rasa itu cukup banget ya untuk pertemuan pada hari ini, dan untuk itu tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu cukupkan untuk pertemuan pada hari ini, dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.